Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dastin Pranata Yuda dari kelas Ewako akan menjelaskan analisis sentimen Twitter pada Pilkada DKI 2017. Adapun untuk kontennya yang di sini adalah latar belakang, tujuan, urgensi, 2 dataset, 3 pre-processing data, 4 ekstraksi fitur, 5 model, 6 evaluasi model, 7 kesimpulan. Jadi untuk latar belakangnya di sini pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersama pasangannya itu Jarod Saiful Hidayat dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kampanye kedua pasangan calon dilakukan dengan intensitas yang tinggi baik secara langsung maupun media sosial, terutama Twitter. Untuk tujuannya sendiri, itu tujuan dari analisis sentimen ini pada Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana publik merespon kampanye kedua pasangan calon tersebut. Untuk urgensinya sendiri dari analisis sentimen Twitter pada Pilkada DKI 2017 ini adalah untuk membantu masyarakat, pasangan calon, dan lembaga penyelenggara pemilu dalam memahami pandangan publik tentang kampanye. Selanjutnya untuk dataset yang saya gunakan yaitu sentimen tweet Pilkada DKI 2017. Untuk linknya sini saya sudah melampirkan. Untuk pre-processing data di sini saya menggunakan tokenizer dan embedding. Jadi untuk tokenizer itu untuk mengubah kata-kata dalam tweet menjadi urutan angka atau sequence, dan pad sequence untuk menstandarisasi panjang sequence dari setiap tweet. Kemudian untuk embedding sendiri yaitu mengkonversi seluruh bilangan menjadi vektor dengan dimensi yang lebih diinginkan, sehingga lebih mudah bagi model STM untuk memproses input. Selanjutnya untuk ekstraksi fitur, pada lapisan LSTM melakukan fungsi elaborasi, mengambil urutan angka yang sebelumnya tertanam dan memberikan output dalam bentuk fitur yang mengekstrak informasi dari teks. Ini memungkinkan model untuk menghasilkan representasi yang lebih kompleks dari input karena kemampuannya untuk memproses data teks secara efisien dan mengambil informasi dari teks sebelumnya. Hasil dari eksperimen ini akan digunakan oleh Dense layer atau layer yang sepenuhnya terhubung di akhir model untuk melakukan klasifikasi pada tweet. Jadi untuk model yang di sini saya menggunakan model LSTM untuk melakukan analisis sentimen pada dataset tweet Pilkada DKI Jakarta 2017. Model LSTM ini digunakan karena dapat mengatasi masalah phasing gradient yang sering terjadi pada model RNN tradisional, sehingga memungkinkan untuk memproses sequence data yang lebih panjang dan memperoleh hasil yang lebih akurat. Di sini saya sudah melampirkan contoh dari model yang saya gunakan, yaitu menggunakan embedding, spatial dropout, 1D, LSTM, dropout, dan dense. Jadi untuk evaluasi modelnya di sini saya menggunakan loss, optimizer, dan matrix. Jadi untuk loss di sini saya menggunakan binary cross entropy yang cocok untuk melakukan klasifikasi binary, sehingga digunakan untuk menghitung error antara prediksi dan nilai yang sebenarnya pada data. Untuk optimizer saya menggunakan data yang digunakan untuk mengoptimalkan model dengan cara meminimalkan loss function. Jadi optimizer yang saya gunakan di sini merupakan salah satu optimizer yang sering digunakan pada model deep learning. Untuk matrix sendiri saya mengambil parameter akurasi yang di sini akan menentukan matriks evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur performa model. Di sini saya menampilkan hasil dari epoch pertama sampai epoch 10. Di sini saya melakukan 10 kali epoch, di mana epoch pertama itu mendapatkan hasil akurasi itu 0,5. Kemudian setelah beberapa epoch hasilnya meningkat menjadi 0,9. Di sini saya juga melakukan prediksi hasil, di mana saya mendapatkan prediksinya dari langkah yang telah dilakukan mendapatkan akurasi 0,94. Jadi kesimpulannya dari pembahasan sebelumnya yaitu dapat disimpulkan bahwa model LSTM digunakan untuk melakukan analisis sentimen pada dataset tweet Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model ini terdiri dari beberapa layer, yaitu embedding untuk mengubah sequence of integer menjadi vektor, kemudian LSTM layer untuk melakukan ekstraksi fitur dari teks secara sequential, dropout layer untuk mencegah overfitting, dan output layer yang untuk menghasilkan probabilitas kelas sentimen. Model
Model ini kemudian dikomplikasikan dengan menggunakan loss function binary cross entropy, optimizer Adam, dan matriks akurasi. Dalam proses pelatihan, model akan menggunakan optimizer untuk mengoptimalkan parameter-parameter pada model, sehingga model dapat melakukan prediksi yang lebih akurat pada dataset yang belum pernah dilihat sebelumnya. Model LSTM pada NLP biasanya sangat efektif untuk menangani kasus teks yang memiliki struktur sekuensial dan konteks informasi yang kompleks, seperti pada kasus analisis sentimen yang memerlukan pemahaman teks yang lebih dalam. Namun, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu dilakukan preprocessing data yang tepat dan pemilihan hyperparameter yang sesuai dengan karakteristik dataset yang digunakan. Jadi di sini saya ingin melakukan demonstrasi. Pertama, melakukan import library yang digunakan. Untuk preprocessing datanya di sini saya menggunakan tokenizer. Untuk layer yang saya gunakan yaitu embedding, LSTM, dense dropout, dan spatial dropout. Kemudian di sini saya menampilkan kolom yang terdapat pada dataset. Terdapat ID, sentimen, pasangan calon, dan text tweet. Untuk text tweetnya di sini saya tampilkan beserta sentimennya. Di sini didapatkan pada sentimen terdapat hasil negatif yaitu 450 dan positifnya 450. Untuk di sini saya melakukan normalisasi data menggunakan vector X. Di sini didapatkan terlihat hasil yang didapatkan itu angka 0 dan 1. Di sini saya anggap angka 0 itu sebagai sentimen positif dan angka 1 sebagai sentimen negatif. Kemudian saya melakukan pre-processing data. Ini menampilkan untuk kata yang bisa ditampilkan yaitu 5000. Untuk yang tokenizer yang akan saya ubah yaitu pada tweet. Untuk di sini saya mau melakukan encoded pada tweet, yaitu tweetnya itu dari text tweet. Di sini melakukan vocal length, vocal size yang dimana untuk kata yang akan ditampilkan itu 255. Kemudian saya menggunakan padding untuk melapisi kalimat dengan panjang yang sama dengan panjang maksimal 200. Kemudian saya menampilkan. Nah, di sini saya menggunakan LSTM yang dimana menggunakan vocal size dan bed size 32 dengan panjang inputnya 200. Adapun untuk spatial drop-off-nya saya menggunakan 0,25. Untuk LSTM-nya di sini saya menggunakan 50 dengan drop-off 0,2 untuk mencegah dari overfitting itu sendiri. Kemudian di sini modal compile-nya. Di sini saya mau melakukan 10 kali epoch dengan bed size-nya 32. Adapun untuk validation speed-nya saya menggunakan 0,1. Di sini saya melakukan prediksi. Untuk melakukan evaluasi prediksi tersebut saya telah mengambil 2 kalimat, yang dimana yang kalimat pertama ini hasilnya negatif dan kalimat kedua ini hasilnya positif. Setelah saya melakukan prediksi dengan tokenizer ini, maka hasil yang didapatkan kalimat pertama hasilnya benar yaitu negatif, dan kalimat yang kedua hasilnya juga benar dengan hasil positif. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.